Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan mata kuliah Teori Akuntansi chapter 12 mengenai Capital Market Research. Next. Di dalam kelompok 7 terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Regina Vania Esterlita dengan NIM 2019 1211 016. Yang kedua yaitu Maria Angelica dengan NIM 2019 1211 046. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Maita Trilestari dengan NIM 2019 1211 050. Next. Di dalam chapter 12 ini, kami akan menjelaskan mengenai 8 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai filsafat teori akuntansi positif. Yang kedua yaitu kekuatan teori positif. Yang ketiga adalah lingkup teori akuntansi positif. Yang keempat, riset pasar modal dan juga hipotesis pasar efisien. Poin kelima yaitu dampak pengumuman laba akuntansi pada harga saham. Poin yang keenam adalah strategi perdagangan. Poin yang ketujuh yaitu masalah untuk auditor. Dan poin terakhir yang kedelapan yaitu kesimpulan dalam chapter 12 ini. Next. Saya akan membahas di poin pertama, yaitu filsafat teori akuntansi positif, yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Next. Sebelum kita menjelaskan secara rinci mengenai filosofi teori akuntansi positif, yaitu pengertian dari teori positif atau positif teori, yaitu memahami fenomena akuntansi dengan cara mengamati suatu kejadian berdasarkan atau secara empiris dengan menggunakan hasil pengamatan tersebut yang digunakan untuk memprediksi pengamatan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Maksudnya adalah menggunakan sampel untuk memproduksi populasi dan atau untuk memprediksi kejadian yang akan datang di masa depan. Sedangkan menurut Friedman adalah tujuan dari ilmu pengetahuan positif adalah untuk memprediksi perkembangan teori atau hipotesis yang menghasilkan informasi yang valid dan bermakna, yaitu tidak truistik tentang fenomena yang belum diamati. Sedangkan menurut Watts dan Zimmerman, yaitu tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan atau explain dan memprediksi praktik akuntansi. Menjelaskan yaitu berarti menunjukkan alasan mengapa sebuah praktik akuntansi tersebut tentu dapat dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dalam memprediksi yaitu berarti bahwa di dalam teori ini memprediksi fenomena-fenomena yang belum diteliti sebelumnya. Next. Selanjutnya masih dalam teori positif, itu juga berusaha untuk memahami fenomena akuntansi dengan mengamati peristiwa empiris dan dengan menggunakan hasil ini untuk membuat prediksi tentang pengamatan yang secara lebih luas atau dan untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Ini juga berbeda dari teori sebelumnya, yaitu teori deskriptif, yang hanya berfokus pada peristiwa yang menggambarkan. Dan berbeda juga di dalam teori normatif, yang mengukur apa yang harus terjadi. Sedangkan teori positif menurut Milton Friedman menyatakan
bahwa tujuan dari teori positif adalah untuk mengembangkan teori maupun hipotesa yang menghasilkan prediksi yang valid dan bermakna untuk prediksi atau fenomena yang belum pernah diamati sebelumnya. Next. Dan menurut Watt dan Zimmerman, yang menyatakan bahwa tujuan pada teori positif ini adalah untuk memprediksi dan juga untuk menjelaskan praktek akuntansi. Seperti contohnya, di dalam teori positif, itu juga berusaha untuk menjelaskan mengapa perusahaan terus menggunakan akuntansi biaya historis, dan juga mengapa perusahaan-perusahaan tertentu itu beralih di antara beberapa teknik akuntansi. Prediksi praktek akuntansi dapat berarti bahwa teori ini dapat memprediksikan fenomena yang teramati. Next. Yang dimaksud dalam fenomena teramati yaitu tidak selalu fenomena tentang mengenai masa depan. Mereka juga termasuk pada fenomena yang telah terjadi. Tetapi, mereka harus didasarkan oleh bukti yang sistematis yang belum dikumpulkan. Sebagai contohnya, yaitu pada sebuah penelitian teori positif yang bertujuan untuk memperoleh bukti impor tentang atribut perusahaan yang harus menggunakan teknik-teknik akuntansi yang sama dari tahun ke tahun versus atribut perusahaan yang mungkin akan terus-menerus beralih teknik akuntansinya. Kami juga mungkin tertarik di dalam memprediksi reaksi perusahaan dengan standar akuntansi yang diusulkan meskipun standar itu telah ditetapkan sebelumnya. Untuk pengujian teori-teori, dapat memberikan bukti yang dapat digunakan untuk memprediksi dampak regulasi atau peraturan akuntansi sebelum mengimplementasikannya. Next. Selanjutnya di dalam teori akuntansi positif, yakni teori akuntansi positif memiliki fokus dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah manfaat dan juga kekurangan dari penerapan metode akuntansi yang dipilih? Dan apa manfaat dan juga kekurangan dari regulasi atau peraturan dalam proses penetapan standar? Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah dampak pelaporan keuangan terhadap harga saham? Dan pertanyaan yang keempat, mengenai penilaian akuntansi, yang mana yang terbaik untuk memprediksi harga, imbal hasil, atau laba di masa yang akan datang? Next. Dan juga di dalam teori positif juga memiliki fokus ekonomi dan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja biaya dan juga manfaat jika menggunakan metode akuntansi yang alternatif? Pertanyaan kedua, apa saja biaya serta manfaat dari peraturan maupun regulasi proses penetapan standar akuntansi? Yang ketiga adalah apakah akibat dari pernyataan laporan keuangan terhadap harga saham? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana mode penilaian akuntansi, mana yang lebih unggul di dalam memprediksi harga di masa depan, maupun retur, ataupun laba atau arus kas. Next.
Sedangkan di dalam teori akuntansi yang positif ini juga memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Asumsi yang pertama yaitu manajer, investor, kreditor, dan individual lain dapat diasumsikan berperilaku rasional dalam melakukan evaluasi untuk memaksimalkan utilitas. Sedangkan untuk asumsi yang kedua, yakni manajer mempunyai kebijakan dalam memilih kebijakan akuntansi tersebut untuk memaksimumkan utilitas atau dalam memilih kebijakan pendanaan, investasi, dan produksi untuk memaksimumkan utilitas. Dan asumsi yang ketiga yaitu manajer akan melakukan tindakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Next. Sedangkan dalam tujuan filosofis pada teori akuntansi positif ialah untuk menjelaskan sesuatu dan juga memprediksi penerapan praktik akuntansi, sehingga di dalam hal ini juga berusaha untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa pasar modal itu bereaksi terhadap laporan akuntansi. Sebaliknya, normatif atau teori inflasi sering berdebat untuk perubahan di dalam metode akuntansi tanpa mengajukan bukti empiris yang mendukung dan tanpa mencoba memahami alasan untuk penggunaan saat ini dan juga masa lalu, prinsip akuntansi serta aturan-aturannya. Di dalam teori positif juga memiliki fokus ekonomi yang empiris. Ini mengasumsikan investor dan juga pengguna akuntansi keuangan yang preference, yang utility maximers rasional. Teori positif menolak argumen yang didasarkan pada bukti anekdot serta panggilan untuk pengujian asumsi normatif. Next. Ada 3 pertanyaan yang tadi, yaitu jawabannya adalah pertanyaan pertama, apakah biaya dan juga manfaat untuk menggunakan metode akuntansi alternatif? Maka jawabannya, manajer, investor, kreditur, dan orang lain diasumsikan rasional. Evaluatif utility keuangan maksimal atau biasanya disingkat REMS. Dan pertanyaan kedua, yaitu apakah biaya dan juga manfaat dari regulasi serta standar akuntansi? Maka jawabannya yaitu manajer memiliki discretion untuk memilih kebijakan akuntansi yang secara keseluruhan dapat memaksimalkan utilitas mereka atau self-interest untuk mengubah pembiayaan perusahaan, investasi, serta kebijakan untuk secara tidak langsung dapat memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa pengaruh laporan keuangan terhadap harga saham? Yakni jawabannya adalah manajer akan mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan. Next. Maka di dalam teori positif, ini juga berusaha untuk memahami fenomena akuntansi dengan mengamati peristiwa empiris dan dengan menggunakan hasil ini untuk membuat prediksi tentang pengamatan yang dan atau untuk memprediksi masa depan. Kejadian ini berbeda dari teori deskriptif yang berfokus pada peristiwa yang mendeskripsikan dan didasari pada teori normatif yang mengatur apakah yang harus terjadi.
Jadi, di dalam teori positif ini berbeda dengan teori deskriptif maupun teori normatif. Next. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai kekuatan di dalam teori positif yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Next. Kekuatan teori akuntansi positif, salah satu kritik terhadap perubahan standar akuntansi adalah bahwa percobaan tertentu untuk akuntansi dan praktik audit tidak seluruhnya didasarkan pada identifikasi, pengamatan empiris, ataupun menggunakan metode. Sedangkan menurut Watt dan Zimmerman, menegaskan bahwa konsep yang kuat memerlukan spesifikasi keduanya, yakni tujuan dan juga fungsi yang objektif. Tujuan pemantauan serta pengendalian terhadap manajemen atau keputusan ekonomi dan memprediksi arus kas masa depan dan lain sebagainya adalah kelebihan akuntan bila dibandingkan dengan pihak lain dalam hal merumuskan tujuan akuntansi. Sebuah contoh positif dari fungsi objektif dalam spesifikasi tentang bagaimana pengukuran aset sebesar nilai wajarnya dapat mempengaruhi distribusi kekayaan antar pemegang saham, kreditur, dan manajer. Hal ini berlangsung lebih dari sekedar menetapkan tujuan normatif untuk mengubah akuntansi dalam mengukur nilai wajarnya. Menurut Godfrey, tahun 2010 halaman 405. Next. Dan di dalam teori normatif, menurut Popper, itu tidak terdapat sejumlah pengujian empiris, yaitu tes teori terhadap data yang nyata, dapat membuktikan teori yang ada harus benar. Tetapi teori juga dapat disangkal atau mampu dipatahkan. Seharusnya tujuan utama dari informasi akuntansi ialah untuk memberikan informasi kepada investor sehingga mereka dapat memprediksi nilai masa depan, untuk memberikan patokan dalam menilai pasar saham, dan melaporkan nilai wajar saat ini untuk mengendalikan pembayaran kompensasi manajemen dengan mewajibkan praktik akuntansi yang konservatif. Asumsi bahwa salah satu tujuan normatif ialah akuntan harus mengukur aset dengan harga jual saat ini untuk memberikan kreditur dengan informasi tentang solvabilitas dari perusahaan. Asumsi teori normatif yang lain mengatur bahwa akuntan harus mengukur aset sebesar biaya kini untuk menunjukkan kepada investor bagaimana dana mereka mampu mempertahankan kapasitas operasi perusahaan. Sedangkan menurut Popper, standar normatif dan teori preskriptif adalah metodologis yang lemah. Ini adalah dari buku Godfrey tahun 2010 halaman 406. Next. Terdapat masalah metodologis lebih lanjut dengan teori normatif dan preskriptif, yakni jika suatu akuntansi normatif tujuannya untuk mengingatkan kualitas informasi dalam laporan akuntansi, akan tetapi hal itu menunjukkan bahwa akuntansi normatif tidak menunjukkan sepenuhnya untuk melayani para pengguna laporan, termasuk regulator, debt holders, shareholders, maupun manajemen. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh nilai wajar benar-benar meningkatkan keputusan pemegang saham dan juga neraca, serta laporan laba rugi yang disusun berdasarkan konsep biaya historis. Dan untuk menunjukkan bahwa alternatif nilai historis lebih berguna. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan di benak investor terhadap jumlah laba dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan biaya historis, di mana informasi yang memadai telah disampaikan ke pasar, atau
Apakah mereka ditipu oleh manipulasi pasar yang tidak efisien, karena pengungkapan informasi yang tidak memadai, atau informasi akuntansinya menjadi kurang relevan? Next. Lalu, setelah hampir 40 tahun Indonesia merdeka, hanya segelintir perusahaan yang dengan sukarela memanfaatkan teknik nilai wajar sebagai alternatif pengungkapan dalam mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS yang menggunakan pengukuran nilai wajar dalam ekonomi dan dampak sosial pada bisnis dan masyarakat, dan memiliki standar akuntansi yang telah diputuskan tanpa campur tangan politik. Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan pandangan teori positif bahwa penulis standar akuntansi preskriptif mungkin telah gagal untuk sepenuhnya memahami dampak serta penerapan dari metode pengukuran nilai wajar, yaitu Godfrey tahun 2020 halaman 407. Next. Berikutnya adalah keunggulan teori positif. Yang pertama adalah mengatasi kelemahan standar perspektif yang dilandasi oleh observasi empiris. Yang kedua, normatif teori dilandasi kebijakan yang mungkin menyebabkan ketidaksesuaian dengan keadaan yang sebenarnya. Next. Maka hubungan antara informasi, akuntansi, manajer, badan usaha maupun pasar. Salah satu kritik dari perubahan standar akuntansi ialah mereka membuat keputusan tertentu untuk akuntansi dan praktik audit yang tidak seluruhnya didasarkan pada pengidentifikasian, pengamatan, atau metode empiris. Teori akuntansi normatif dalam membuat keputusan tidak menentukan tujuan atau fungsi objektif yang independen dari preferensi subjektif. Masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa validitas keputusan ialah tidak terbantahkan. Menurut Popper, tidak ada pengujian empiris, yaitu tes teori terhadap dunia nyata, tes teori terhadap data di dalam dunia nyata dapat membuktikan teori ini harus benar, tetapi teori harus disangkal dan mampu dipalsukan. Next. Kekuatan kebohongan di dalam teori positif pada kenyataannya bahwa hipotesis yang fraud sedemikian rupa sehingga mereka mampu dipalsukan oleh penelitian empiris. Para peneliti bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana dunia bekerja daripada resep bagaimana dunia harus bekerja. Di dalam riset pasar modal, yang berarti memahami asosiasi angka akuntansi dan harga saham. Para peneliti mencoba untuk memahami hubungan antara manajer informasi akuntansi, perusahaan, dan juga pasar untuk menganalisis hubungan tersebut. Next. Teori ini menghasilkan hipotesis melalui pengujian empiris serta memberikan pemahaman tentang bagaimana dunia ini bekerja dan bukan menggambarkan bagaimana dunia sebaiknya bekerja. Di dalam penelitian pasar modal juga memberikan pemahaman mengenai kaitan antara akuntansi dan harga saham. Ini berusaha memberi pemahaman mengenai kaitan antara informasi akuntansi, manajer perusahaan, pasar, serta menganalisa hubungannya. Next. Menurut Jensen, ia juga berpendapat bahwa teori akuntansi normatif terdahulu menjadi teori positif akuntansi dalam rangka untuk bahan kebijakan akuntansi yang sesuai. Dia percaya perlu untuk mengetahui bagaimana dunia sebenarnya beroperasi. Untuk mendukung argumennya, ia memberikan contoh sebagai berikut menggunakan salah satu bentuk penyesuaian nilai pasar ke rekening untuk memperbaiki
pengambilan keputusan. Akuntansi telah membenarkan efek level harga umum disesuaikan akuntansi atau GPLA pada nomor akuntansi. Tetapi manajer tertarik dalam memaksimalkan nilai perusahaannya juga harus memperkirakan baik secara eksplisit maupun implisit bagaimana prosedur akuntansi tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan serta bagaimana GPLA mempengaruhi nilai perusahaan adalah masalah yang murni positif dalam arti bahwa istilah ini digunakan di dalam ilmu sosial. Next. Sehingga seharusnya tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan informasi kepada investor sehingga mereka dapat memprediksi nilai di masa depan, untuk memberikan patokan untuk menilai pasar saham dengan melaporkan nilai saat ini, untuk mengendalikan pembayaran manajemen kompensasi dengan mewajibkan praktik akuntansi konservatif, atau menyebarkan kekayaan merata di seluruh masyarakat karena praktek tujuan atau untuk menyebarkan secara merata di seluruh masyarakat. Next. Adanya ketidakpuasan terhadap standar perspektif, yakni salah satu kritik perubahan standar akuntansi adalah bahwa mereka membuat pedoman tertentu untuk akuntansi dan praktik audit yang tidak seluruhnya didasarkan pada identifikasi, pengamatan empiris maupun metode. Watt dan Zimmerman juga menegaskan bahwa pedoman yang valid merupakan spesifikasi keduanya, sebuah tujuan dan fungsi objektif, tujuan pemantauan, dan keunggulan pengendalian manajemen, dan ketidakpuasan ekonomi, serta memprediksi arus kas masa depan atau dengan cara lain, mungkin menjadi lebih merata apakah akuntan memiliki keuntungan lebih dari orang lain atau kelompok masyarakat dalam merumuskan tujuan akuntansi. Sebuah contoh positif dari fungsi objektif adalah spesifikasi tentang bagaimana pengukuran aset sebesar nilai wajarnya mempengaruhi distribusi kekayaan antara pemegang saham, kreditor, maupun manajer. Hal ini berlangsung lebih dari sekedar menetapkan tujuan informatif untuk mengubah akuntansi untuk mengukur nilai wajar. Next. Selanjutnya yaitu sebuah teori normatif yang didasarkan pada pertimbangan nilai, bagaimanapun menghasilkan pedoman yang tidak dapat dibantahkan, bahkan jika dikembangkan dari akuntansi dengan logika, tidak menentukan tujuan atau fungsi objektif yang independen dari masalahnya. Dengan pendekatan ini, validitas pedoman menjadi tidak dapat dibantah. Menurut Popper, tidak ada jumlah pengujian empiris, yaitu tes teori terhadap data dunia nyata dapat membuktikan bahwa teori yang harus benar tetapi dapat disangkal dan mampu dipalsukan. Sehingga seharusnya tujuan utama akuntansi untuk memberikan informasi kepada investor sehingga mereka dapat memprediksi nilai di masa depan, untuk memberikan patokan untuk menilai harga pasar dengan melaporkan nilai saat ini. Next. Berikut ini adalah beberapa faktor pencegahan teori yang falsifiable. Teori tidaklah mungkin untuk membuktikan atau membantah klaim bahwa rekening keuangan harus menyediakan kreditor dengan ukuran solvabilitas perusahaan karena ini adalah nilai perusahaan syaratnya. Dan tidaklah mungkin untuk membuktikan atau menyangkal klaim bahwa tujuan dari rekening keuangan harus melaporkan kepada investor tentang pemeliharaan kapasitas operasi lagi karena ini adalah nilai atau judgment. Next. Cara mengatasinya yaitu pertama adalah mengatasi kelemahan standar perspektif yang dilandasi dari observasi empiris, dan yang kedua adalah teori normatif dilandasi bijakan yang mungkin disebabkan ketidaksesuaian dengan keadaan sebelumnya. Next.
Selanjutnya yaitu syarat teori tidak dapat diperingkat dengan objektif karena tidak mungkin untuk membuktikan atau menyangkal klaim bahwa tujuan lebih baik lebih penting daripada lainnya. Menurut standar Poppers, normatif dan teori perspektif adalah metodologis yang lemah. Next. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu lingkup teori akuntansi positif. Next. Lingkup teori akuntansi positif ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu akuntansi dan perilaku pasar modal, dan tahap yang kedua adalah praktik akuntansi di perusahaan yang dibagi menjadi 2, yaitu ada ex post dan ex ante. Next. Pada teori positif dikembangkan dalam 2 tahap yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu tahap pertama terlibat penelitian mengenai dampak dari akuntansi dan kegiatan pasar modal. Literatur tahap kedua berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi penerapan praktek akuntansi di seluruh perusahaan. Next. Perkembangan teori akuntansi positif dapat dikelompokkan ke dalam 2 tahap. Tahapan awal adalah research into accounting dan behavior of capital market. Sedangkan tahap kedua yaitu mengenai literatur sought to explain and predict accounting practice across firms. Pada tahap ini juga fokus kepada 2 hal, yaitu ex post dan ex ante. Next. Yang dibagi menjadi 2 tadi yang A, yaitu melibatkan penelitian akuntansi dan perilaku pasar modal. Literatur dari tahap ini tidak menjelaskan praktik akuntansi, sebaliknya itu menyelidiki hubungan antara pengumuman data akuntansi dan reaksi harga saham. Studi-studi juga menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan metode biaya historis tidak memberikan informasi yang digunakan oleh pasar modal dalam penelitian saham, tetapi pada saat yang sama akuntansi tidak memonopoli informasi yang digunakan untuk mengatur nilai perusahaan, yang artinya adalah asumsi bahwa angka-angka akuntansi merupakan pendorong utama harga saham tidak diamati, dan ini mendukung argumen bahwa laporan akuntansi terbaik yang mungkin dapat melayani fungsi kepengurusan. Akhirnya, teori ekonomi keuangan, terutama hipotesis pasar yang efisien dan aset model harga dimasukkan ke dalam literatur ini. Next. Selanjutnya, yang B akan dilanjutkan oleh Maria Angelica. Kepada Maria Angelica, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dan prediksi pada praktek akuntansi yang dilakukan berbagai perusahaan, di mana literatur tahap kedua berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi di perusahaan yang terbagi menjadi 2 pusat. Yang pertama itu ada upaya untuk menjelaskan apakah perusahaan membuat pilihan akuntansi tertentu untuk alasan opportunities atau keuntungan, seperti untuk mentransfer kekayaan dari claim holders lain untuk manajer, di mana perspektif opportunity sering dicap sebagai ex post karena mengasumsikan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi setelah fakta untuk memaksimalkan diri mereka sendiri, yaitu bunga. Lalu untuk pusat fokus yang kedua, yaitu perspektif kedua mengasumsikan bahwa perusahaan memilih akuntansi praktek untuk alasannya yang efisiensi, yaitu kebijakan akuntansi yang diletakkan di tempat ex ante untuk mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dan claim holders-nya. Next. Di mana pemilihan metode akuntansi ex ante untuk alasan efisiensi ini tidak menghalangi manajer untuk membuat pilihan opportunity ex post karena tidak mungkin atau tidak efisien karena menyisihkan perilaku opportunities pada manajer tersebut. Next.
di mana dua pandangan ini tidak eksklusif satu sama lain, karena pemilihan metode akuntansi untuk alasan efisiensi tidak menghalangi manajer dari motif opportunity dari metode akuntansi, di mana penelitian pasar modal merupakan awal dan juga penelitian berkelanjutan dalam paradigma akuntansi positif tersebut. Next. Lalu pada materi yang keempat, yaitu mengenai riset pasar modal dan hipotesis pasar efisien, di mana kita harus mengetahui apa pengertian dari pasar modal itu sendiri, di mana pasar modal secara umum memiliki arti suatu sistem keuangan yang terorganisasi, yang termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial, dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Pada Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1548 KMK nomor 90 tentang peraturan pasar modal itu, di mana dalam arti sempitnya pasar modal ini memiliki arti suatu pasar, yaitu tempat yang berupa gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara perdagangan efek, yaitu menurut peneliti seorang dari Sunariah tahun 2003, di mana bursa efek menurut UU RI nomor 8 di tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pasar modal sendiri berperan dalam pembangunan ekonomi sebagai institusi yang membangun berlangsungnya pembentukan modal dan mobilisasi sumber daya secara efisiensi. Jika dilihat dari sisi perusahaan yang memerlukan dana, maka pasar modal memberikan alternatif perdanaan eksternal untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang dengan biaya yang lebih rendah daripada sistem perbankan itu sendiri. Lalu dalam sudut pandang seorang investor, di mana pasar modal adalah alternatif keuangan sehingga investor mempunyai pilihan alternatif untuk investasi yang akan diberikan keuntungan berupa return atau tingkat pengembalian. Di mana dalam pengelolaan pasar modal tersendiri pun dalam pengelolaannya, sebelum dalam melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek dan broker saham. Di Bursa Efek Indonesia atau yang kita kenal dengan BI, pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebutlah memuat identitas nasabah lengkap yang termasuk dengan tujuan investasi dan keadaan keuangan, serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukannya. Lalu, nasabah atau investor yang dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya setiap perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham, di mana perdagangan dilakukan melalui proses tawar-menawar secara berkesinambungan yang kita kenal dengan continuous auction market. Dalam satuan perdagangan efek, tawar-menawar dilakukan dengan memperhatikan prioritas harga dan waktu atau price and time priority dalam perdagangan saham. Jumlah saham yang diperjualbelikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot, di mana dalam satu lot tersebut berarti 500 saham. Dan pasar modal di Indonesia tersendiri pun terdiri dari dua, yaitu ada pasar modal pasar perdana dan yang kedua ada pasar sekunder. Next. Lalu ada dua tipe penelitian mengenai pasar modal yang penting bagi teori akuntansi positif, yaitu yang pertama ada studi yang mempelajari dampak penerbitan informasi akuntansi terhadap return saham, dan yang kedua itu ada studi yang mempertimbangkan dampak dari perubahan aturan akuntansi terhadap harga saham tersebut. Next.
Yang pertama itu penelitian mengenai dampak informasi terhadap imbal hasil saham, di mana harga saham dan imbalan sangat dipengaruhi oleh peristiwa, baik pasar lebar dan perusahaan yang spesifik. Oleh karena itulah, jika kita mencoba untuk meneliti dan mengidentifikasikan dampak dari informasi perusahaan yang unik, seperti pelepasan keuntungan yang diperoleh, maka pembalian yang timbul dari informasi yang berhubungan dengan pasar modal, yang pasar umum, harus menjadi yang pertama untuk dikendalikan. Lalu, imbal hasil berasal dari harga beli dan harga yang dikurangi dengan harga jual. Apa yang diinginkan investor adalah hasil yang diperoleh dari investasi tersebut. Misalnya, ada investasi tanah yang diharapkan harga X, di masa yang akan datang harganya naik. Next. Next. Lalu yang B itu dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga saham, di mana harga tidak terpengaruh dengan informasi akuntansi, di mana harga yang dipengaruhi oleh perubahan laba, informasi akuntansi sudah direspon pada harga sebelum pengumuman, sehingga harga mempengaruhi terhadap imbal hasil yang akan diberikan kepada investor. Lalu penelitian pasar modal tersebut dilandasi dengan paradigma hipotesa pasar modal efisiensi, di mana hipotesa pasar modal efisiensi menekankan pada permintaan dan penawaran informasi pasar tersebut. Next. Sebagian besar penelitian yang berkaitan dengan penelitian di atas didasarkan atas paradigma financial economics, yaitu efficiency market hypothesis atau EMH, yaitu EMH berdasarkan microeconomic price theory, di mana di dalam kompetitif kapitalnya, marginal cost dari informasi sama dengan pendapatan marginal yang terdapat pada Godfrey tahun 2010 nomor 408. Next. Menurut Fama, pasar yang efisien atau efisiensi market adalah pasar yang menyesuaikan secara cepat terhadap informasi yang baru. Fama pun menambahkan bahwa pasar yang dikatakan efisien apabila harga suatu saham mencerminkan secara penuh semua informasi berdasarkan asumsi jika ada 3 bagian. Yang pertama itu tidak ada biaya untuk transaksi jual beli sekuritas. Lalu yang kedua itu informasi tersedia secara bebas dan gratis untuk semua market partisipan. Lalu yang ketiga itu ada persetujuan atas implikasi informasi saat ini terhadap masa depan dan distribusikan kepada harga yang akan datang. Akan tetapi, teori mengenai pasar efisien di atas tidak dapat menjawab permasalahan di beberapa pasar lainnya. Oleh karena itulah, Fama membedakan pasar ke dalam 3 bentuk. Lalu, untuk kita ketahui juga, efisiensi pasar mengacu pada sejauh mana harga pasar mencerminkan semua informasi relevan yang tersedia. Jika pasar efisien, maka semua informasi sudah dimasukkan ke dalam harga, hingga tidak ada cara untuk mengalahkan pasar karena tidak ada sekuritas yang nilainya terlalu rendah atau yang terlalu tinggi. Istilah tersebut diambil dari sebuah makalah yang ditulis pada tahun 1970 oleh ekonom yaitu yang bernama Eugene Fama. Namun Fama sendiri mengakui bahwa istilah tersebut agak menyesatkan karena tidak ada yang memiliki definisi jelas tentang bagaimana mendefinisikan atau mengukur secara tepat hal yang disebut efisiensi pasar ini. Terlepas dari keterbatasan seperti itulah, istilah ini digunakan untuk merujuk pada apa yang dikenal oleh Fama, yaitu hipotesis pasar efisien. Di mana hipotesis pasar efisien ini menyatakan bahwa investor tidak dapat mengungguli pasar dan anomali pasar seharusnya tidak ada karena mereka akan segera diarbitrase. Maka, Fama kemudian memenangkan hadiah Nobel atas usahanya
yaitu investor yang setuju dengan teori ini cenderung membeli dana indeks yang melacak kinerja pasar secara keseluruhan dan merupakan pendukung manajemen portofolio yang pasif. Efisiensi pasar dapat dijelaskan terdapat 3 derajat efisiensi pasar, di mana bentuk lemah dari efisiensi pasar adalah bahwa pergerakan harga masa lalu tidak berguna untuk memprediksi harga di masa depan. Jika semua informasi relevan yang tersedia ke dalam harga saat ini, maka informasi apapun yang relevan tidak dapat diperoleh dari harga masa lalu yang sudah dimasukkan ke dalam harga saat ini. Oleh karena itulah, perubahan harga di masa mendatang hanya dapat dibebaskan oleh tersedianya informasi baru. Next. Yang pertama, untuk bagian dari pasar, yaitu adanya the weak form atau pasar efisien bentuk lemah, di mana harga sekuritas pada saat tertentu merefleksikan secara penuh informasi yang dikandung oleh harga sebelumnya. Investor tidak dapat memperoleh profit jika melihat dari informasi siklus harga atau Dow Theory, di mana pattern harga atau head and shoulders atau aturan-aturan lainnya seperti outflow behavior, moving average, and relative strength. Yang kedua itu ada the mean strong form. Harga sekuritas secara sempurna merefleksikan informasi yang dipublikasikan dan informasi untuk memperoleh profit dengan cara menganalisis informasi-informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga itu ada the strong form. Harga sekuritas secara sempurna merefleksikan informasi semua yang ada, baik itu yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Next. Dari ketiga pasar tersebut, bentuk semi-strong adalah yang paling langsung berhubungan dengan penelitian akuntansi. Karena informasi akuntansi dari Public Theory Akuntansi Normatif dan Badan Penerapan Standar Akuntansi memberikan argumentasi tentang bentuk manfaat laporan akuntansi yang diungkapkan kepada investor kaitannya terhadap pengambilan keputusan. Jika harga merefleksikan seluruh informasi publik yang tersedia atau yang termasuk nilai aktiva lancar dan kewajiban, maka argumen normatif untuk pengukuran yang tepat dan pelaporan yang sangat lemah. Menurut Bell Cow pada tahun 2004, nomor 142 sampai 143. Lalu, berdasarkan bentuk hipotesis ini, strategi investasi secara momentum atau aturan berbasis analisis teknis yang digunakan untuk perdagangan atau keputusan investasi tidak boleh diharapkan untuk terus-menerus mencapai pengembalian pasar di atas normal. Dalam bentuk hipotesis ini, masih ada kemungkinan bahwa pengembalian berlebih dimungkinkan dengan menggunakan analisis fundamental. Sudut pandang ini telah diajarkan secara luas dalam studi keuangan akademik selama beberapa dekade. Meskipun sudut pandang ini tidak lama dipegang secara dogmatis. Bentuk semi kuat dari efisiensi pasar mengasumsikan bahwa saham menyesuaikan dengan cepat dalam penyerapan informasi publik baru sehingga investor tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih dan di atas pasar dengan perdagangan pada informasi baru. Hal inilah yang menyiratkan bahwa baik analisis teknis maupun analisis fundamental tidak akan menjadi strategi yang andal untuk mencapai pengembalian yang superior. Karena informasi apapun yang diperoleh melalui analisis fundamental sudah tersedia dan dengan demikian sudah dimasukkan ke dalam harga saat ini. Hanya informasi pribadi yang tidak tersedia untuk pasar secara luas yang akan berguna untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan dan hanya bagi mereka yang memiliki informasi tersebut sebelum pasar lainnya memilikinya. Di mana bentuk kuat dari efisiensi pasar mengatakan bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi baik publik maupun swasta yang dibangun di atas dan menggabungkan bentuk lemah dan bentuk semi kuat. Dengan asumsi bahwa harga saham mencerminkan semua informasi atau publik maupun swasta, tidak adanya investor termasuk dalam perusahaan yang dapat memperoleh keuntungan di atas investor rata-rata
meskipun dia mengetahui informasi orang dalam yang baru. Next. Berbicara tentang pasar efisien, kami tidak menyarankan bahwa setiap investor atau siapapun yang memiliki bentuk pengetahuan dari semua informasi pasar efisien tidak berarti bahwa semua informasi keuangan telah benar disajikan oleh suatu perusahaan keuangan yang diinterpretasikan oleh pembuat keputusan individu. Pasar efisien dalam konteks EMH mencerminkan harga sekuritas yang diakibatkan dari semua informasi yang relevan. Dengan EMH sendiri adalah teori tentang mekanisme harga pada pasar sekuritas, yaitu Capital Market Research atau CMR, merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis tentang perilaku pasar modal. Di mana kebanyakan CMR menggunakan model pasar yang berasal dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM untuk memperkirakan abnormal return atas saham biasa perusahaan pada saat peristiwa yang terjadi, misalnya pada pengumuman laba. Next. Pasar modal efisien adalah pasar yang sangat cepat menyesuaikan dengan informasi baru, yaitu dapat diasumsikan pasar modal efisien, tidak ada biaya transaksi, informasi dapat diperoleh oleh seluruh pelaku pasar tanpa batasan, dan terdapat kesepakatan mengenai dampak informasi saat ini pada harga kini dan distribusi pada masa yang akan datang. Next. Lalu selanjutnya itu ada bentuk hipotesa pasar modal efisien. Yaitu bentuk yang pertama itu ada bentuk lemah, di mana harga saham mencerminkan informasi harga yang di masa lalu, di mana harga sekuritas pada waktu tertentu secara penuh merefleksikan informasi yang terdapat dalam keuntungan yang dari pengendalian informasi terhadap siklus harga atau Dow teori, pola harga, atau peraturan lain seperti perilaku aneh yang banyak, rata-rata bergerak dan kekuatannya relatif. Next. Lalu yang kedua itu ada bentuk semi-kuat, di mana harga saham mencerminkan informasi yang dipublikasikan. Harga keamanan sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk publik. Di samping itu untuk harga masa lalu. Ini berarti bahwa tidak ada strategi perdagangan yang menguntungkan tersedia untuk membuat keuntungan kelebihan dari analisis umum, data ekonomi, politik, hukum, atau keuangan yang tersedia, atau lebih penting lagi dengan menyesuaikan laporan akuntansi untuk nilai wajar yang tidak dilaporkan. Next. Lalu yang terakhir itu adalah bentuk kuat atau strong form efficient market hypothesis, di mana harga saham mencerminkan semua informasi termasuk yang tidak dipublikasikan, menunjukkan bahwa harga keamanan sepenuhnya mencerminkan semua informasi, termasuk informasi yang tidak tersedia untuk umum. Misalnya, informasi pribadi hanya tersedia untuk manajer, direksi, atau analis keuangan yang memiliki akses ke informasi orang dalam. Dari ketiga bentuk hipotesa tersebut, yang berkaitan dengan akuntansi adalah bentuk semi-kuat, karena informasi merupakan bagian informasi yang dipublikasikan. Di mana dalam hipotesa pasar modal efisien bentuk kuat ini, pasar modal konsepnya mengandung arti bahwa semua informasi direfleksikan dalam harga saham, baik informasi yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Bentuk pasar semacam ini akan sulit dicapai bahkan di negara maju sekalipun, di mana pasar bentuk kuat berarti sudah mencapai efisiensi bentuk yang sempurna. Karena dalam pasar efisien ini mencakup semua informasi, baik itu informasi historis, informasi yang dipublikasikan, maupun informasi yang tidak dipublikasikan. Next.
Perhatikan bahwa ketika kita berbicara tentang pasar, sebagai efisien kita tidak menyarankan bahwa setiap investor atau memiliki pengetahuan tentang semua informasi. Di mana efisiensi pasar tidak berarti bahwa semua informasi keuangan telah benar, presentasinya oleh perusahaan atau benar ditafsirkan oleh para pembuat decision individu. Juga tidak berarti bahwa managers membuat keputusan manajemen terbaik atau bahwa investor dapat memprediksi kejadian masa depan dengan presisi mutlak. Efisiensi pasar dalam konteks MH hanya berarti bahwa harga sekuritas mencerminkan dampak agregat dari semua informasi yang relevan. Pasar tidak sempurna, tetapi mereka mengantisipasi dan memasukkan data yang relevan. Sedangkan MH adalah teori tentang mekanisme harga pasar keamanan. Pasar model penelitian atau CMR merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis tentang perilaku pasar modal. Dalam CMR, kebanyakan menggunakan model pasar yang berasal dari model harga aset modal atau CAPM untuk memperkirakan atau abnormal. Kembali tak terduga pada saham biasa perusahaan pada saat peristiwa terjadi. Next. Next. Di mana teori pada pasar model pasar ini rumusnya kembali mentah sebenarnya rata-rata konstan ditambah dengan tanggal kembali pada T hari setelah hari kembali ke pasar bergerak terhadap berita perusahaan. Next. Diasumsikan dalam market model ada 4 bagian. Yang pertama, investor merupakan risk averse. Yang kedua itu return didistribusikan secara normal dan para investor memilih portofolio mereka sendiri. Yang ketiga, investor memiliki ekspektasi yang sama. Dan yang keempat, merupakan pasar sempurna. Next. Lalu pada materi yang kelima, kita akan membahas tentang dampak pengumuman laba akuntansi pada harga saham. Next. Salah satu tujuan teori akuntansi positif adalah mempelajari informasi yang dimiliki laba akuntansi terhadap harga saham. Menurut Ball and Brown, melakukan pengujian terhadap manfaat laba historical cost bagi investor. Di mana peningkatan laba akuntansi yang tidak diestimasi sebelumnya merupakan informasi bagi investor dalam pasar modal efisien. Setiap perubahan aliran kas dari yang diharapkan akan mempengaruhi harga saham. Next. Di mana menurut Ball and Brown mencatat bahwa nilai upaya analitis untuk mengembangkan pengukuran mampu menginterpretasikan yang definitif tidak pada masalah. Apa yang menjadi masalah adalah kenyataan bahwa model analitik sendiri tidak menilai pentingnya penyimpangan dari pengukuran yang tersirat. Oleh karena itu, berbahaya untuk menyimpulkan dengan tidak adanya pengujian empiris lebih lanjut bahwa kurangnya makna substantif tersirat, kurangnya utilitas, dan menurut peneliti ini menguji kegunaan angka laba biaya historis untuk keputusan investasi. Mereka berpendapat bahwa jika informasi contain pada gambar laba yang berguna dan informatif dalam membuat keputusan investasi, maka harga saham akan menyesuaikan untuk mencerminkan informasi tersebut.
di mana Ball and Brown berpendapat bahwa kenaikan tak terduga dan keuntungan merupakan informasi baru di pasar. Dalam pasar modal yang efisien, setiap perubahan dengan ekspektasi arus kas, suatu perusahaan akan mengakibatkan perubahan harga saham, dan ini akan terjadi sebelumnya, atau sangat cepat setelah keuntungan dilepaskan. Selanjutnya, keuntungan ekonomi yang signifikan positif dapat diharapkan setelah tanggal pengumuman, karena dalam pasar semi kuat, bentuk efisien pasar akan bergerak cepat untuk mencipta informasi tersebut. Next, teori yang mendasarkan ini adalah bahwa jika sebuah risk laba akuntansi memiliki kandungan informasi, besarnya abnormal return akan berhubungan dengan besarnya keuntungan yang tak terduga. Dari karya publish pertama untuk menyelidiki pertanyaan ini adalah dugaan dengan Gilbert, Clear, dan Wright. Perusahaan list di New York Stock Exchange dibagi menjadi 25 portofolio didasarkan pada besarnya keuntungan yang tak terduga masing-masing perusahaan. Sebagai persentase dari keuntungan tak terduga, yaitu tingkat normal rata-rata tahunan pengembalian selama 12 bulan yang berakhir 3 bulan setelah tahun buku perusahaan dihitung untuk masing-masing portofolio. Langkah-langkah ini bersama dengan keuntungan yang tak terduga, kemudian peringkat dari positif tertinggi yang paling negatif dan hubungan yang kuat ditemukan dengan besarnya. Next. Lalu informasi asimetri dan ukuran perusahaan, yaitu kandungan informasi dari pengumuman keuntungan tak terduga akan berbanding terbalik untuk ukuran perusahaan, yaitu semakin kecilnya perusahaan maka semakin banyak informasi yang terkandung dalam report accounting tersebut. Proporsi informasi diferensial bergantung pada kenyataan bahwa jumlah informasi yang tersedia dari sumber-sumber lain selain laporan keuangan akuntansi adalah fungsi peningkatan ukuran perusahaan dan dikembangkan dari teori biaya informasi transaksi dan insentif yang berubah untuk pencarian informasi. Jika biaya pencarian informasi yang tetap dan konstan di seluruh perusahaan, maka insentif untuk melakukan penelitian untuk mispricing lebih besar untuk perusahaan besar daripada perusahaan kecil. Ada sejumlah besar saham di large firm dan pasar yang lebih cair yang membuatnya lebih mudah untuk menjual dan untuk menyembunyikan aktivitas atasan Anda perdagangan. Nah, dengan demikian, berbekal pengetahuan mispricing, total keuntungan yang lebih besar dilakukan dibandingkan dengan pengetahuan mispricing di sebuah perusahaan kecil. Next. Yang pertama itu ada direction. Itu studi oleh Ball and Brown. Merupakan dasar akuntansi positif seperti yang telah didasarkan salah satu motivasi di balik teori akuntansi positif adalah untuk menentukan kandungan informasi dalam laba akuntansi pada kaitannya dengan pasar saham. Pandangan umum oleh ahli teori normatif adalah bahwa keuntungan biaya historis tidak ada artinya karena keseluruhan harga penerapan prosedur yang berbeda untuk berbagai jenis data ekonomi, di mana Ball and Brown menguji kegunaan angka laba biaya historis untuk keputusan investasi. Mereka berpendapat bahwa jika informasi yang terdapat pada laba berguna untuk informasi dalam membuat keputusan investasi, maka harga saham akan menyesuaikan diri dalam mencerminkan informasi tersebut.
di mana Bow and Brown ini menggunakan data 261 perusahaan Amerika Serikat pada periode 1946 sampai 1966 untuk menguji dampak pengumuman harga dan keuntungan yang tak terduga. Next. Dalam hasil pengujian Bow and Brown memiliki beberapa implikasi pada teori akuntansi keuangan. Yang pertama itu ada informasi konten yang signifikan yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu ada bukti-bukti yang menyarankan adanya pelepasan arus informasi ke pasar, dan dengan demikianlah akuntansi bukan satu-satunya sumber informasi tentang perusahaan yang berfungsi sebagai umpan balik ke pasar. Lalu yang ketiga ini, pasar tampaknya cukup konsisten dengan mengantisipasi informasi dalam laporan akuntansi dan tidak mungkin untuk melakukan informasi dalam laporan akuntansi. Setelah informasi akuntansi tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi setelah biaya transaksi turut diperhitungkan. Next. Yang kedua itu ada magnitude, yaitu studi baru ini terkonsentrasi pada pengenalan abnormal return, yaitu positif atau negatif abnormal return yang berhubungan dengan kenaikan atau penurunan keuntungan tak terduga. Namun, juga memungkinkan untuk menyelidiki penurunan keuntungan hubungan antara besarnya perubahan tak terduga terhadap keuntungan dan abnormal return. Teori yang berdasarkan pengujian ini adalah bahwa jika sebuah laba akuntansi memiliki kandungan informasi di mana besarnya abnormal return akan terkait dengan besarnya keuntungan yang tak terduga. Dalam sebuah penelitian lebih lanjut dengan hubungan ini, yaitu menurut Hundred and Morse, menemukan bahwa rata-rata hanya ada abnormal return 0,1 sampai 0,15% yang berhubungan dengan laba tak terduga sebesar 1%. Artinya mereka tidak menemukan fakta bahwa hubungan sensitivitas antara proporsi abnormal berikat dengan keuntungan yang tak terduga. Next. Yang ketiga itu ada asimetris informasi dan ukuran perusahaan, yaitu kandungan informasi pengumuman laba tak terduga mungkin terbalik dengan ukuran perusahaan, yaitu semakin kecil perusahaan maka semakin banyak informasi yang terkandung dalam laporan akuntansi. Diferensial proporsi ini bergantung pada kenyataan bahwa jumlah informasi yang tersedia dari sumber-sumber lain dari laporan akuntansi yang merupakan fungsi peningkatan ukuran perusahaan dan dikembangkan dari jenis teori biaya transaksi dan insentif yang berbeda untuk pencarian informasi. Jika biaya pencarian informasi tetap dan konstan di seluruh perusahaan, maka insentif untuk melakukan penelitian untuk mass pricing lebih besar bagi perusahaan besar. Freeman berpendapat bahwa kemungkinan biaya pencarian meningkat terkait dengan meningkatnya kompleksitas perusahaan besar dibagi oleh beberapa bagian. Next. Perusahaan besar menyediakan berbagai informasi yang lebih besar dari perusahaan kecil, dan perusahaan besar memiliki derajat exposure yang lebih tinggi dengan melaporkan secara konstan dalam media keuangan dan oleh aktivitas analis keuangan. Secara ringkasnya, hipotesis informasi diferensial menyeratkan bahwa informasi yang terdapat dalam akuntansi harus lebih penting bagi perusahaan kecil daripada perusahaan besar. Penelitian empiris menunjukkan bahwa laba memberikan informasi yang lebih besar bagi perusahaan kecil, di mana Freeman difokuskan pada perbedaan waktu dalam proses penyesuaian perusahaan kecil dan besar untuk pengumuman pendapatan. Next.
Dia menunjukkan bahwa ada dua bagian. Yang pertama itu harga sekuritas perusahaan besar mencerminkan informasi laba awal dari harga sekuritas perusahaan kecil. Lalu yang kedua, besarnya abnormal return kumulatif sekitar pengumuman laba lebih besar bagi perusahaan kecil daripada perusahaan besar. Next. Lalu untuk yang keempat itu ada volatility, yaitu penelitian lain telah menggunakan indeks alternatif kandungan informasi dari pengumuman pendapatan. Salah satu alternatif adalah varian dari abnormal return, pertama kali digunakan oleh Beaver. Teori yang mendasari pengujian ini adalah bahwa jika ada informasi dalam pengumuman pendapatan, kita dapat mengekspektasikan perubahan harga yang lebih besar dari harga pengumuman tersebut. Hipotesis ini diuji dengan mengamati variasi abnormal return, yaitu 8 minggu sebelum dan 8 minggu setelah pengumuman laba. Hasil studi Beaver konsisten dengan hipotesis ini karena pada minggu pengumuman varians return perusahaan adalah 67% lebih besar dari biasanya. Next. Lalu untuk yang kelima itu ada Association Studies and Earning Response Coefficient atau ERC, di mana ERC diteliti dengan menggunakan regresi OLX yang menggunakan return sebagai variabel dependennya, di mana ERC ini merupakan slope atau koefisien yang menunjukkan keinformatifan laba. Faktor yang mempengaruhi earning respon koefisien atau ERC, yang pertama itu ada risiko dan ketidakpastian, yang kedua itu ada kualitas audit, yang ketiga itu ada industri, yang keempat itu ada tingkat bunga, yang kelima ada financial leverage, yang keenam itu ada tingkat pertumbuhan perusahaan, dan yang terakhir itu ada laba permanen dan temporer. Next. Pada bagian yang keenam itu ada determinant of firm value, yaitu studi asosiasi jangka panjang menunjukkan sejumlah faktor termasuk risiko dan ketidakpastian. Ukuran perusahaan, industri, tingkat bunga, financial leverage, dan pertumbuhan potensial serta keuntungan sementara dan mana yang memiliki peran dalam menentukan nilai perusahaan. Next. Yang ketujuh itu ada faktor which can affect the ERC. Yang pertama itu risiko dan ketidakpastian, yaitu risiko yang besar berarti tingkat bunga yang dibayarkan besar pula, di mana mengurangi nilai sekarang dari perkiraan profit yang akan datang, dan juga ERC. Ketidakpastian mengenai operasional masa depan bisa mempengaruhi manfaat ekonomis di masa yang akan datang atau tingkat bunganya. Yang kedua, kualitas audit. Apabila besarnya ERC berfungsi bagi kredibilitas profit yang diumumkan, dan jika proses audit eksternal bertujuan untuk menaikkan kredibilitas profit yang diumumkan, dan jika proses audit eksternal bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas profit, maka besarnya ERC berguna dalam kualitas audit. Penelitian analisis menunjukkan ukuran perusahaan yang diaudit dan kualitas auditnya memiliki hubungan positif. Next. Lalu untuk bagian yang selanjutnya yaitu ada industri, di mana hipotesis menyatakan industri dengan ketidakpastian outcome yang besar akan memiliki ERC yang besar pula. Seperti halnya dengan ukuran perusahaan, industri kelihatan tidak begitu penting, tapi bertindak sebagai pelindung bagi faktor lain atau seperti resiko.
Lalu ada juga tingkat bunga, yaitu diskoret pada waktu tertentu merupakan hasil dari risk-free rate of return dan risk premium. Jika risk-free rate of interest naik, kemudian hal-hal lainnya tetap, maka nilai sekarang dari perkiraan profit menurun, sehingga menghasilkan hubungan negatif antara tingkat bunga dan ERC. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina Fania. Kepada Regina Fania, saya persilakan. Selanjutnya, untuk yang ketujuh ada faktor which can affect the ERC. Untuk financial leverage, penekanan terhadap leverage dianalisa oleh Jeter dan Kenney yang menemukan sebuah gabungan yang menolak antara leverage dan ERC. Berikut ini adalah urutan teori-teori lainnya. Pertama, teori default di mana ERC mengaitkan secara positif untuk faktor kegigihan profit dan secara negatif mengaitkan untuk resiko kegagalan perusahaan atau tingkat finansial leverage. Kedua, teori maksimum debt menyebutkan saat financial leverage meningkat, harga saham meningkat secara bersamaan untuk dua alasan. Alasan pertama, pajak dapat mengurangi bunga dana pinjaman yang menghasilkan suatu perlindungan. Pajak di mana meningkatkan tingkat hutang perusahaan. Karena itu, weighted average biaya modal menurun. Kedua, mengkaitkan kepada penyampaian leverage perusahaan secara positif. Kesediaan manajer untuk meningkatkan financial leverage adalah sebuah ungkapan keyakinan manajer di masa depan dan percaya perusahaan akan menghasilkan dana yang melebihi adjusted weighted average biaya modal. Terakhir, pendekatan optimal leverage mengasumsikan suatu posisi terbaik financial leverage untuk setiap perusahaan. Pendekatan optimal leverage memprediksi arah perubahan harga saham adalah syarat pada financial leverage perusahaan yang relatif untuk sesuai. Jika perusahaan di atas hipotesis yang sesuai untuk tingkat hutang, IRC lebih rendah. Sebaliknya, jika perusahaan di bawah leverage yang sesuai, IRC lebih tinggi. Next. Selanjutnya, untuk pertumbuhan perusahaan, kesempatan bertumbuh akan menunjukkan IRC yang lebih tinggi. Kesempatan bertumbuh termasuk rancangan yang ada atau kesempatan investasi di dalam suatu proyek yang mengharapkan yield tingkat pengembalian melebihi risiko yang sebanding dengan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko sistematik rancangan arus kas. Selanjutnya, permanen dan temporary profits. Jika besar kecilnya nilai profit yang tidak terduga diharapkan berlangsung lama, besar kecilnya abnormal return akan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, hubungan positif antara perbaikan ukuran untuk permanen profit dan ERC yang diharapkan. Next. Selanjutnya untuk non-linear modeling. Satu kritikan pada penelitian ERC adalah kejelasan kekuatan profit untuk harga lebih rendah atau jenis R-square di bawah 10%. Sebelumnya, pembelajaran ERC menyetujui teknik statistik linear untuk mengestimasi ERC, tapi beberapa penelitian saat ini memiliki teknik non-linear. Hubungan non-linear pada nilai absolut profit tidak terduga yaitu berkorelasi negatif dengan kekuatan profit. Pengetahuan tentang hubungan ini penting, karena teori valuasi meramalkan analisa dan investor harus menempatkan dampak terbaik pada peramalan kekuatan profit yang tinggi dibandingkan kekuatan profit yang rendah. Selanjutnya ada disaggregating profits. 6 komponen profit seperti gross profit, general dan administrative expense, depreciation expense, interest expense, income tax, dan
Otritum sudah diteliti dengan keadaan regresi abnormal return pada perubahan tidak terduga pada komponen. Pendekatan alternatif lainnya untuk disaggregate accounting profit memisahkan profit pada cash flow dan komponen akrual. Next. Selanjutnya ada arus kas dari Bowen, Burgastler, dan Daly menyebutkan bahwa cash flow harus ditambahkan sebagai penambahan variabel penjelas untuk harga profit dan cash yang individu dan penambahan yang penting atau kedua-duanya bersifat individu yang penting, tetapi kedua-duanya bukan penambahan yang penting, atau masing-masing bersifat individu yang penting, tetapi satu sedikit lebih penting dan mendominasi. Selanjutnya ada neraca dan komponen neraca. Kombinasi neraca dan profit serta penyesuaian terhadap kondisi makroekonomi menambah kuatnya harga saham. Model ini menjadi dasar dalam menentukan harga dan nilai intrinsik. Next. Yang kedelapan ada methodological issue. Williams dan Finlay menyatakan bahwa IMH lebih mempengaruhi harga sekuritas. Di sisi lain, West dan Zimmerman menyatakan bahwa manajer menggunakan Williams dan Finlay menyatakan bahwa IMH lebih mempengaruhi harga sekuritas. Di sisi lain, West dan Zimmerman menyatakan bahwa manajer menggunakan akuntansi untuk membohongi pasar atau pasar efisien dan mengabaikan perubahan akuntansi yang tidak berakibat pada aliran kas. Next. Yang keenam, yaitu ada pembahasan tentang strategi perdagangan. Next. Untuk strategi perdagangan, berdasarkan bukti empiris, ternyata pasar dapat dipengaruhi data akuntansi. Yang pertama ada perubahan informasi setelah pengumuman. Yang kedua ada winner loser strategis dan sikap optimis para analis keuangan. Next. Untuk yang pertama ada strategi perdagangan. Dalam sebagian besar penelitian, informasi akuntansi berupa angka. Efisiensi pasar modal telah diasumsikan atau uji efisiensi berhubungan dengan apakah angka-angka akuntansi yang terkait memiliki konsekuensi terhadap arus kas, namun beberapa peneliti mempertanyakan asumsi ini. Next. Perubahan informasi setelah pengumuman. Dalam sebagian besar penelitian informasi akuntansi berupa angka, efisiensi pasar modal telah diasumsikan atau uji efisiensi berhubungan dengan apakah angka-angka akuntansi yang terkait memiliki konsekuensi terhadap arus kas. Namun, beberapa penelitian mempertanyakan asumsi ini. Dua temuan yang awalnya mempertanyakan efisiensi pasar modal adalah kehadiran drift pasca pengumuman yang telah didokumentasikan dalam sejumlah studi, termasuk penelitian Ball dan Brown dan O dan Penman tentang aturan perdagangan di mana abnormal return bisa didapatkan dengan perdagangan informasi akuntansi yang sudah umum. Drift pasca pengumuman muncul di mana abnormal return muncul setelah pengumuman laba, sehingga kandungan informasi pengumuman laba tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam harga saham pada tanggal pengumuman. Penelitian O dan Penman memeriksa apakah laporan informasi akuntansi keuangan tahun berjalan dapat digunakan untuk menawarkan tanda perubahan laba tahun berikutnya. Cukup untuk mengaktifkan abnormal return positif. Bukti juga menunjukkan bahwa pasar gagal untuk mengenali manipulasi laba. Ada juga banyak penelitian yang menunjukkan bahwa analisis keuangan tertipu oleh angka-angka keuntungan dan optimis dalam perkiraan mereka. Next. Selanjutnya yang kedua ada winner loser strategis dan sikap optimis para analis keuangan.
Efek ini menghasilkan strategi trading. Saham yang menghasilkan return positif yang ekstrim, atau winner, atau return negatif ekstrim, atau loser. Di-ranking dalam 3 tahun performance-nya dan ditetapkan di dalam portofolio. Terlalu percaya diri tentang informasi pribadi juga menyebabkan investor untuk meremehkan pentingnya informasi publik disebarluaskan. Terlalu percaya diri tentang informasi pribadi juga menyebabkan investor untuk meremehkan pentingnya informasi publik disebarluaskan. Next. Winner loser strategis dan sikap optimis para analis keuangan. Para pemenang atau pecundang adalah contoh dari sebuah asosiasi jangka panjang anomali. Efek ini menghasilkan strategi trading terlalu percaya diri tentang informasi pribadi juga menyebabkan investor untuk meremehkan pentingnya informasi publik disebarluaskan. Selanjutnya, dalam membentuk ekspektasi, hipotesis investor memberikan terlalu banyak perhatian kinerja laba perusahaan di masa lalu dan terlalu sedikit fakta bahwa kinerja cenderung kembali. Ada juga keyakinan bahwa pasar lambat bereaksi terhadap kejadian dalam menggabungkan informasi baru. Ada juga efek momentum diamati dengan saham yang mempunyai hasil tinggi selama tahun lalu cenderung mempunyai hasil yang tinggi selama 3-6 bulan berikutnya. Next. Sinyal dan mekanistik atau dampak perilaku. Ada 2 hipotesis yang dikembangkan. Yang pertama ada pasar bereaksi secara mekanistik terhadap perubahan data akuntansi tanpa memperhatikan apakah bersifat kosmetik atau yang mempunyai dampak aliran kas. Yang kedua, pasar mengabaikan perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas. Mekanistik atau efek perilaku. 2 hipotesis yang telah dibentuk. Pasar bereaksi secara mekanik untuk perubahan dalam angka akuntansi tanpa memperhatikan apakah angka tersebut hanya perias atau memiliki implikasi arus kas. Seperti pasar secara sistematis diperdaya oleh perubahan akuntansi yang menaikkan atau menurunkan keuntungan atau hipotesis mekanistik. Pasar mengabaikan perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, yaitu pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi selain perubahan yang meningkatkan nilai sekarang dari penghematan pajak atau mempengaruhi arus kas perusahaan. Next. Pengujian dari kedua hipotesis mempertimbangkan perilaku tingkat abnormal return pada dan sekitar saat perubahan kebijakan akuntansi. Menurut hipotesis low effect, seharusnya tidak ada abnormal return bila ada perubahan kosmetik dalam kebijakan akuntansi, karena tidak berpengaruh pada arus kas. Sebaliknya, di bawah hipotesis mekanistik, kita akan mengharapkan untuk melihat abnormal return pada tanggal pengumuman perubahan akuntansi, meskipun perubahan tidak memiliki berpengaruh terhadap arus kas, yaitu akuntansi kosmetik atau kreatif bisa menipu pelaku pasar. Salah satu penelitian pertama yang mencoba untuk membedakan antara hipotesis bersaing dilakukan oleh Kaplan dan Roll. Mereka mempelajari 2 perubahan akuntansi, yaitu perubahan dalam akuntansi untuk kredit pajak investasi dari penangguhan pengakuan segera dan beralih kembali dari penyusutan dipercepat untuk depresiasi garis lurus. Hasil Kaplan Roll memperlihatkan bahwa pasar adalah tertipu untuk beberapa waktu. Next. Yang keempat ada manipulasi angka-angka akuntansi. Laba yang dihasilkan dari GAAP merupakan hasil pengukuran yang kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena standar tidak didefinisikan secara tepat maupun konsisten bagi semua negara. Akuntan dalam melakukan estimasi dipengaruhi sikap yang subjektif dan kultural.
serta melakukan manipulasi laporan keuangan pada tingkatan yang bervariasi. Dalam perspektif oportunistik, kecurangan adalah varian paling ekstrim dari manajemen laba dan digunakan oleh para manajer untuk menipu pengguna laporan keuangan. Manipulasi ekuitas terjadi ketika para manajer mencoba untuk memanipulasi rekening untuk menaikkan harga saham untuk meningkatkan jumlah kekayaan mereka pada saham atau opsi atau meningkatkan harga penawaran saham perdana. Kompensasi manajemen adalah ketika manajer memanipulasi rekening sehingga memaksimalkan utilitas dari skema bonus yang terikat ke angka akuntansi. Next. Penghasilan yang dihitung berdasarkan GAAP adalah ukuran sempurna berisi pendapatan ekonomi atau nilai fundamental. Hal ini karena standar akuntansi yang tidak pasti atau konsisten di seluruh negara. Akuntan dipengaruhi oleh subjektivitas dan interpretasi budaya dalam perkiraan mereka dan mengelola atau memanipulasi laporan keuangan untuk derajat yang bervariasi. Manajemen dapat memilih untuk memindahkan angka akuntansi terhadap nilai fundamental atau jauh dari nilai fundamental. Dalam perspektif oportunistik, kecurangan adalah varian paling ekstrim dari manajemen laba dan digunakan oleh para manajer untuk menipu pengguna laporan keuangan. Manipulasi ekuitas terjadi ketika para manajer mencoba untuk memanipulasi rekening untuk menaikkan harga saham untuk meningkatkan jumlah kekayaan mereka pada saham atau opsi, atau meningkatkan harga penawaran saham perdana atau berpengalaman. Kompensasi manajemen adalah ketika manajer memanipulasi rekening sehingga memaksimalkan utilitas dari skema bonus yang terlihat ke nomor akuntansi. Perspektif informasi berputar di sekitar signaling teori. Signaling teori mengacu pada praktek di mana manajer menggunakan pengetahuan orang dalam laporan keuangan untuk menggambarkan informasi ekonomi mengenai perusahaan untuk pihak yang berkepentingan. Yang kelima adalah mendeteksi kualitas dan profitabilitas accounting manajemen. Fakta dalam pasar modal menunjukkan bahwa manajer domestik secara aktual berdampak terhadap harga saham. Bukti juga menunjukkan bahwa harga akan kembali ke nilai fundamental, tetapi mungkin membutuhkan waktu bahkan sampai 1 tahun atau lebih. Kita dapat menggunakan reaksi harga saham sebagai indikasi kualitas. Laporan auditor dan pendapatannya juga dapat digunakan sebagai proksi untuk kualitas, tetapi ada beberapa perdebatan tentang apakah benar-benar auditor independen. Kekuatan tata kelola perusahaan juga dapat menjadi indikator dan mengganti kualitas informasi. Selanjutnya, bukti pasar modal untuk menunjukkan bahwa perubahan kosmetik manajer untuk memengaruhi harga saham. Bukti juga menunjukkan bahwa harga akan kembali ke nilai fundamental, tetapi mungkin membutuhkan waktu bahkan sampai 1 tahun atau lebih. Kita dapat menggunakan reaksi harga saham sebagai indikasi kualitas. Laporan auditor dan pendapatnya juga dapat digunakan sebagai proksi untuk kualitas, tetapi ada beberapa perdebatan tentang apakah benar-benar auditor independen. Kekuatan tata kelola perusahaan juga dapat menjadi indikator dan pengganti kualitas informasi. Semakin banyak bukti bahwa pasar dapat tertipu oleh angka akuntansi dibuktikan dengan pasca pengumuman melayang, aturan perdagangan dari informasi laporan keuangan, perubahan teknik akuntansi, tingkat akrual, pemenang jurnal strategi, dan optimisme analisis keuangan.
Hubungan antara metode akuntansi dan dampak dari perilaku di pasar saham merupakan wilayah penelitian yang sedang berlangsung di bidang akuntansi yang akan memainkan peran penting dalam literatur penelitian di tahun-tahun mendatang. Next, yang ketujuh ada masalah untuk auditor. Fakta-fakta empiris memperlihatkan bahwa laba akuntansi mengandung information content dan reaksi pasar terhadap angka akrual menjadi bias karena investor tidak mengapresiasi sifat akrual tersebut. Selain itu, terdapat fakta juga bahwa audit berhubungan dengan cost of capital atau biaya modal. Banyak penelitian meneliti hubungan antara pilihan auditor dan biaya modal atau DCF dan permintaan untuk kualitas audit menghadapi masalah metodologis yang sama. Para peneliti tidak dapat melakukan percobaan terkontrol untuk membuktikan hubungan kausal antara pilihan auditor dan biaya modal. Berdasarkan bukti empiris, laba akuntansi mengandung informasi atau harga saham. Reaksi pasar terhadap akrual cenderung bias. Berdasarkan bukti empiris, terdapat keterkaitan antara biaya modal dengan kualitas audit. Next. Penelitian empiris memberikan bukti manfaat kepada perusahaan melalui biaya yang lebih rendah dari modal ekuitas dan utang ketika mereka secara sukarela membeli audit atau membeli audit berkualitas tinggi. Investor menghargai perlindungan asuransi yang disediakan oleh kemungkinan mengambil tindakan hukum terhadap auditor besar yang memiliki sumber daya yang mendalam. Selain itu, investor nilai jaminan yang diberikan oleh auditor tentang kualitas informasi keuangan perusahaan. Para peneliti tidak dapat menjalankan eksperimen terkontrol pada pilihan auditor dan menghadapi tantangan metodologis dalam merancang studi menggunakan data arsip yang memungkinkan kesimpulan yang bisa ditarik dengan keyakinan. Bukti empiris yang dibahas dalam bab ini menunjukkan bahwa laba akuntansi memiliki kandungan informasi dan reaksi pasar terhadap akrual cenderung menjadi bias karena investor tidak muncul untuk sepenuhnya menghargai sifat pembalikan dari akrual. Ada beberapa bukti hubungan antara audit dan biaya modal. Banyak penelitian meneliti hubungan antara pilihan auditor dan biaya modal ditinjau dalam bab ini. Dan permintaan untuk kualitas audit menghadapi masalah metodologis yang sama. Para peneliti dapat melakukan percobaan terkontrol untuk membuktikan hubungan kausal antara pilihan auditor dan biaya modal. Bukti dari data arsip, klien yang menggunakan auditor lebih besar cenderung memiliki biaya modal yang lebih rendah dapat dijelaskan dalam 3 cara berbeda. Yang pertama, investor menilai baik kualitas pekerjaan audit dan atau perlindungan asuransi yang disediakan oleh auditor besar dan membayar lebih untuk saham atau biaya bunga yang lebih rendah. Perusahaan dianggap sebagai investasi yang baik karena alasan lain dan manfaat ekonomi dasar dari biaya modal yang lebih rendah memungkinkan manajer untuk membayar biaya lebih tinggi dibandingkan dengan auditor besar. Dalam hal ini, biaya modal menyebabkan auditor pilihan. Yang ketiga, pemilihan auditor dan biaya modal bisa baik disebabkan oleh faktor lain seperti kualitas manajemen perusahaan atau peluang investasi. Para peneliti berhati-hati untuk mencoba mengontrol penjelasan alternatif tersebut dan menggunakan teknik seperti variabel kontrol bersama simultan dan analisis statistik yang kompleks, serta melakukan banyak tes kepekaan. Akhirnya, proses penelitian melibatkan banyak upaya terpisah untuk menyelidiki teori menggunakan metode yang berbeda dan sampel dan dalam konteks yang berbeda untuk membangun kepercayaan pada hasil. Selanjutnya, yang ketujuh ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, berbagai teori positif atau deskriptif berkembang dengan pesat dalam akuntansi. Perkembangan teori mengarah pada teori positif atau deskriptif ini dibarengi dengan perubahan fokus teori akuntansi yang digunakan oleh lembaga akuntansi. Misalnya,
FASB yang menekankan pada kegunaan dan dalam pengambilan keputusan dan tidak lagi berfokus pada postulat seperti terlihat pada kerangka konseptual yang diterbitkan oleh FASB mulai tahun 1979 yang dimulai dengan perumusan tujuan laporan keuangan. Teori akuntansi positif menggambarkan fenomena sosial sebagai konsekuensi pembuatan keputusan individu. Penelitian teori akuntansi positif bisa dilihat dari penggunaan angka-angka akuntansi yang memiliki keterkaitan tertinggi pada perubahan harga pasar yang berimbas juga di dalam pasar modal. Menurut satu interpretasi dari pendekatan satu prediktif, pengamatan atas relasi pasar modal dapat digunakan sebagai salah satu panduan untuk mengevaluasi dan melakukan pilihan di antara beberapa ukuran-ukuran akuntansi. Pengamatan atas reaksi pasar terhadap penerimaan output akuntansi hendaknya mengadakan evaluasi dari kandungan informasi aktual angka-angka akuntansi yang diproduksi melalui seperangkat prosedur tertentu dan kandungan informasi angka-angka akuntansi yang diproduksi melalui prosedur-prosedur alternatif. Pendekatan pasar lainnya berfokus pada kekayaan masyarakat ketimbang pada kekayaan perseorangan. Teori akuntansi positif mempunyai fokus dan mencoba menjawab pertanyaan tentang yang pertama, ada manfaat dan kekurangan dari penerapan metode akuntansi. Yang kedua, manfaat dan kekurangan peraturan dan proses penetapan standar. Yang ketiga, dampak pelaporan keuangan terhadap harga saham. Yang keempat, ada penilaian akuntansi mana yang terbaik untuk memprediksi harga, imbal hasil, dan laba di masa yang akan mendatang. Asumsi yang digunakan pada teori akuntansi positif. Yang pertama ada manajer investor, kreditor, dan individu lain diasumsikan berperilaku rasional dalam melakukan evaluasi untuk memaksimalkan utilitas. Yang kedua, manajer mempunyai kebijakan dalam memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimumkan utilitas atau dalam memilih kebijakan pendanaan investasi dan produksi untuk memaksimumkan utilitas. Manajer akan melakukan tindakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Keunggulan teori positif yang pertama ada mengatasi kelemahan standar perspektif yang dilandasi dari observasi empiris. Yang kedua, normatif teori dilandasi kebijakan dari praktik yang mungkin menyebabkan ketidaksesuaian dengan keadaan yang sebenarnya. Pasar modal efisien adalah pasar yang dengan cepat menyesuaikan dengan informasi baru. Asumsi pada pasar modal efisien adalah yang pertama, tidak ada biaya transaksi, yang kedua, informasi dapat diperoleh oleh seluruh pelaku pasar tanpa batasan. Yang ketiga, terdapat kesepakatan mengenai dampak informasi saat ini pada harga kini dan distribusi pada harga di masa yang akan datang. Salah satu tujuan teori akuntansi positif adalah mempelajari informasi yang dimiliki laba akuntansi terhadap harga saham. Dalam pasar modal efisien, setiap perubahan aliran kas yang diharapkan akan mempengaruhi harga saham. Laba akuntansi historis mengandung informasi yang cukup berarti. Dari hasil penelitian diketahui adanya informasi yang berkelanjutan di pasar, jadi akuntansi bukan satu-satunya informasi mengenai perusahaan. Kandungan informasi pengumuman laba yang tidak diharapkan mungkin berlawanan dengan ukuran perusahaan. Semakin kecil perusahaan, semakin banyak informasi yang terkandung pada perusahaan. Argumentasi yang diberikan Freeman, yang pertama, perusahaan memberikan informasi yang lebih bervariasi. Yang kedua, perusahaan besar mempunyai tingkat informasi yang lebih besar yang dilakukan oleh para peneliti dan pemberitaan. Investor institusi umumnya lebih menyukai bertransaksi dengan perusahaan besar untuk alasan likuiditas dan masalah kontrak. Faktor yang mempengaruhi earning respon koefisien, yang pertama ada risiko dan ketidakpastian, yang kedua ada kualitas audit, yang ketiga ada industri, yang keempat ada tingkat bunga, yang kelima ada financial leverage, yang keenam ada tingkat pertumbuhan perusahaan, yang ketujuh adalah laba permanen dan temporer.
Berdasarkan bukti empiris ternyata pasar dapat dipengaruhi data akuntansi. Yang pertama, perubahan biaya informasi setelah pengumuman. Yang kedua, minat usaha strategis dan sikap optimis para analis keuangan. Tabel yang dihasilkan dari GAP merupakan hasil pengukuran yang kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena standar tidak didefinisikan secara tepat maupun konsisten bagi semua negara. Akuntan dalam melakukan estimasi dipengaruhi sikap yang subjektif dan kultural, serta melakukan manipulasi laporan keuangan pada tingkatan yang bervariasi. Beberapa masalah bagi auditor adalah yang pertama, berdasarkan bukti empiris, yang laba akuntansi mengandung informasi. Yang kedua, ada reaksi pasar terhadap akrual cenderung bias. Yang ketiga, ada berdasarkan bukti empiris terhadap keterkaitan antara biaya modal dengan kualitas audit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.